علما فلا بورك لي بطلوع شمس ذلك اليوم. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, apabila muncul matahari, terbit matahari dan tidak bertambah satu ilmu bagi diri kita, maka pada hari itu kita tidak mendapatkan barokah. وقد ذكرنا في هذا المجال الأخلاق مع عباد الله وخلق الله تعالى. Telah dibacakan tadi bagaimana kita berakhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. فابتدأ بما يستقر في القلب من المحبة. Dimulai bagaimana kita tetapkan dalam hati kita tentang rasa cinta. لأن أدل دليل على محبة الله محبة المؤمنين به. Karena tanda yang paling kuat bagi seseorang itu cinta kepada Allah, yaitu juga cinta kepada hamba-hamba Allah. ولذا كان من ضرورة الإيمان بالله محبة عبادة عامة وخاصتهم خاصة. Maka akan menjadi satu hal yang bahwa seseorang itu kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada hamba-hamba Allah, baik yang umum ataupun yang khusus. ولذا نرى في نفسيات الناس في هذه الحياة أن من أحب ملائكة أحب جميع مصنوعاتها. Maka sebagaimana tabiat manusia pada sekarang ini, apabila cinta kepada satu factory, maka dia akan cinta kepada segala-segala yang ada dalam factory itu. ويذكر دائما محاسنها ومحاسن صنعها. Dan akan selalu dia cerita, berbicara tentang kebaikan-kebaikan apa yang dikeluarkan daripada pabrik itu dan apa-apa yang ada di dalamnya. فيغض الطرف عما يكون من نقص فيها. Dan orang itu akan menyembunyikan kepada hal-hal yang kurang di dalam factory itu. ويدافع عنها من تكلم عليها. Dan dia akan selalu bela kepada siapa saja yang berbicara tentang keburukan factory itu. كذلك في المؤسسات والوزارات والحكومات. Demikian pula ini terjadi kepada yayasan, demikian juga government dan segala-gala yang ada dalam sebuah syarikat. حتى إذا أحب بلد يذكر محاسن تلك البلد. Dan apabila dia bercerita tentang kondisi satu negeri, dia akan yang يذكرها حد بسوء. dan dia akan berat hati apabila ولو كان ذلك sekedar jenaka saja. ولكن يقول انظروا إلى المحاسن الفلانية وكذا وكذا. Maka dia akan bela, coba lihat bahwa di tempat kami ada kebaikan ini dan kebaikan itu. فإذا كانت هذه طبيعة الإنسان مع ما يحب من المخلوقات فكيف إذا أحب الخالق جل جلاله. Dan itulah tabiat manusia apabila orang itu mencintai kepada makhluk-makhluk, dan bagaimana apabila seseorang dia cinta kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. يحب صنعته كلها. Maka dia akan mencintai segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. العالم وما فيه. Yaitu adalah alam semesta yang ada di dalamnya. والخاصة خاصة. Dan yang lebih khusus ada dia cinta khusus. والخاصة من أجزاء الكائنات هذه هم المؤمنون. Dan yang paling khusus di dalam yang ada di alam semesta ini adalah para orang-orang yang beriman. ولذلك جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sebagaimana untuk itu ada hadis Nabi SAW, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai diri kalian sebagaimana mencintai saudara-saudara kalian. أديان الناس على حقيقة المحبة. Namun agamanya dan ajarannya untuk mencintai sesamanya. الله خلقه سبحانه رحمة ومحبة. Dan telah digambarkan bahwa seluruh yang ada di ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini Allah mencintakan dengan rahmatnya dan dengan cinta. ولمحبته للمكلفين من عباده خصهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل. Dan mencintai kepada orang-orang yang mukallaf dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kepada mereka diturunkan kitab-kitab Allah. فينبغي أن يراقب المؤمن نفسه كيف محبته للمؤمنين خاصة وللخلق عامة. Maka masing-masing kita harus melihat dirinya bagaimana rasa cinta kita kepada orang-orang yang beriman secara umum dan orang-orang beriman secara khusus. فإن له حتى مع
من يبغضه في الله سبحانه وتعالى من المسرين على الكفر أو على المعصية له مع ذلك وجه يحبهم به. Demikian pula kepada orang-orang yang dia merasa benci karena Allah Subhanahu wa taala pun dia ada sebagian wajah untuk mencintai mereka karena Allah. فهو يبغض الكفر والعصيان ويحب للكفار والعصاة أن يتوبوا وأن يهتدوا. Yaitu bahwa dia benci tentang kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang kafir, tetapi dia memiliki rasa cinta bagaimana orang kafir tadi itu mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. لأنهم صنعة ربه وخلقة محبوبه تعالى. Karena walaupun dia kafir, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana dia cinta kepada sang penciptanya. ولذا ما طلب من النبي أن يدعو على أحد إلا عدل من الدعاء عليه إلى الدعاء له. Apabila Rasulullah diminta untuk mendoakan celaka kepada seseorang atau satu kaum, Nabi SAW itu untuk berdoa yang sebaik kebaikan untuk mereka. Allahumma hdi qaum. Rasulullah apabila berdoa kepada Allah berikan hidayah kepada aku. عندما أرسل سيدنا علي بن أبي طالب في خيبر في آخر حصن من حصون اليهود كبير تمنعوا به فقال له ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Bagaimana kesan kecintaan Nabi SAW walaupun kepada orang-orang Yahudi kafir, memesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau diutus ke Khaybar untuk membuka benteng Khaybar yang besar, maka Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali, ajaklah mereka kepada Islam. Demi Allah, apabila dengan sebab kamu satu orang masuk Islam, lebih baik kamu daripada mendapatkan onta-onta yang merah. فلما انتصر عليهم وتمكن منهم ترك البقية الكثرة الكاثرة منهم فلم يقتل أحدا. Dan ketika Sayyidina Ali mampu ketika Nabi Muhammad SAW mampu untuk menguasai dari orang-orang kafir, maka Nabi SAW tidak membunuh sama sekali. كانوا يقاتلون عدة أيام في الأيام الماضية لما تمكن منهم أبقاهم ومعهم الإقامة في البلد فأعطاهم ذلك. Bahkan ketika Nabi SAW mampu untuk menguasai mereka dan mereka sudah tunduk, mereka meminta kepada Nabi SAW untuk bisa tetap tinggal di tempat itu dengan aman, maka Nabi SAW pun mengabulkan permintaan mereka. فماذا نرى اليوم من الدول تعطي من قاتلها وحاربها إقامات في بلادها. Apakah kita pernah melihat satu negeri yang pada zaman sekarang ini kepada orang yang telah memeranginya, kemudian orang itu sudah tunduk, diberi keamanan dan tetap tunduk dan tinggal di negeri yang itu dengan aman? إنهم من دون أن يحاربهم وتخريج الإقامات في أكثر البلدان في العالم. Pada zaman sekarang ini orang negeri pun tidak memerangi, tapi hanya berkunjung, susah kadang-kadang untuk diberi daripada izin tinggal dan diberi visa. ولم يكن الإذن بالإقامة فقط ولكن أيضا فكر في ترتيب صرفياتهم ومعايشهم وأعمالهم فأعطاهم مهنة العمل على الأرض التي صارت ملكا له وللصحابة على أن لهم نصف الثمرة منها. Nabi Muhammad SAW bukan saja memudahkan orang asing untuk tinggal di negeri yang dikuasainya, bahkan Nabi SAW mentertibkan bagaimana orang asing yang tinggal di negerinya bagian dari tanah yang ada di situ, separuh dari bagiannya diberi kepada mereka. نعم لكون المحاسن والمكارم من المؤمن تصدر لا عن غفلة ولا غفالة ولا بلادة فقال لهم هذا الترتيب كله بشرط نحن نبقيكم ماشينا وشاء الله تعالى أي إذا صدرت منكم الخيانة وصدر منكم التجري على الأمر والخروج على الأدب فإننا لا نجركم على هذا. Nabi SAW memberikan kepada mereka bukan hanya sekedar karena kebodohan atau ketidaktahuan, tapi ada dikasih syarat.
apabila kalian tinggal di sini tetap melaksanakan daripada kondisi yang baik dan syarat-syarat tertentu, tidak berbuat khianat, maka tetap bisa tinggal di sini. Tapi kalau kalian berbuat khianat untuk merusak agama kami, baru kami akan memberikan keputusan lain. فاستمروا بقية حياة النبي وحياة سيدنا أبو بكر وسنوات من حياة سيدنا عمر من خلافة سيدنا عمر ثم بدأوا يقتلون بعض المسلمين. Dan itu terus berlanjutkan oleh kehidupan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan kemudian Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, terus berjalan seperti itu sampai pada zamannya Sayyidina Uthman. Pada Sayyidina Umar, mereka mulai untuk membunuh sebagian dari orang Islam.